Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Noval Irsyad. Saya dari kelas 1A, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2021. Pada video kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau menganalisa sebuah penjadwalan proses dengan menggunakan algoritma round robin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sistem operasi yang diampu oleh Bapak Lutfi Syafirullah, ST MKOM. Oke, di sini terdapat soal sebuah penjadwalan ya, dan nanti akan dikerjakan dengan algoritma round robin. Sedikit penjelasan tentang round robin, yaitu adalah proses bisa diinterupsikan oleh proses lainnya selama proses memberikan quantum time atau dikerjakan berdasarkan urutan kedatangan proses dan jatah waktu yang diberi oleh prosesor kepada semua proses di dalam antrian. Nah, untuk dalam pengerjaannya, nanti melihat dulu dari arrival time-nya, lihat waktu kedatangan proses, dan menunjukkan urutan proses yang harus dikerjakan. Jadi, untuk proses awal, yaitu dengan A, B, C, D, E, F, kemudian masing-masing arrival-nya seperti ini, dan ketika akan dieksekusi, itu harus dari yang terkecil ke terbesar untuk arrival time-nya. Jadi, yang kita lihat seperti ini untuk proses D dengan arrival time 5 dan proses E dengan arrival time 4. Nah, kemudian untuk proses pengeksekusiannya itu kita perlu menukarnya untuk proses E itu menjadi di atas D, proses D, karena arrival time-nya itu adalah 4. Kemudian untuk burst time-nya ini kita perlu membandingkan dengan quantum time, yang di sini quantum time-nya yaitu bernilai 4. Jika nilai burst time memiliki nilai yang lebih besar, maka proses tersebut hanya bisa dieksekusi sesuai dengan nilai maksimum quantum time-nya, yaitu 4. Dan sisa dari burst time itu akan diurutkan pada antrian paling belakang setelah proses tersebut selesai. Jadi menunggu semua proses itu telah selesai, baru bisa meneruskan sisaan yang tadi. Seperti itu. Kita langsung saja. Di sini untuk T0 ya, datang proses A dengan burst time 5. Dan kita langsung saja eksekusi di sini karena quantum time-nya 4. Di sini kita perlu mengisi dengan 4 ya. Seperti ini. Selanjutnya kita lihat lagi untuk proses B itu datang dengan T sama dengan 1. Nah, seperti ini. Kemudian untuk proses T kedatangan juga di T sama dengan 3. Seperti ini. Selanjutnya proses E yaitu dengan arrival time 4. Jadi diletakkan di T sama dengan 4. Kemudian proses yang akan dieksekusi selanjutnya yaitu proses B dengan arrival time 1 dan burst time 7. Di sini kita isi dengan 4 ya, karena quantum time-nya 4. Oke. Kita lihat lagi untuk proses D itu datang pada T sama dengan 5. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lihat lagi untuk F itu arrival time datang pada di T sama dengan 8. Nah, kemudian di T sama dengan 8 ini memiliki beberapa proses antrian ya, mulai dari F, A, B, C, dan E, dan D. Kemudian proses yang akan kita eksekusi selanjutnya yaitu proses C dengan arrival 3, burst time-nya 6. Di sini kita perlu mengisikan sesuai dengan quantum time-nya. Oke, selanjutnya eksekusi dengan nilai dengan proses D ya. Dengan proses E, karena dengan arrival time-nya itu 4 dan burst time-nya 4. Di sini burst time 5 dalam proses A untuk selanjutnya akan menjadi 1 karena sisaan dari burst time yang awal kita eksekusi tadi.
di sini kita perlu eksekusi proses E ya, yaitu dengan sebanyak 4 nilai maksimum. Karena nilai boost time dari proses E ini adalah sama dengan quantum time-nya 4, maka proses E itu telah selesai. Selanjutnya, untuk di T sama dengan 16 itu terdapat yang akan kita lakukan, yaitu proses D. Namun di sini terdapat urutan ya, urutan antrian, yaitu dengan antrian proses A, B, C, D, dan F. Dan di sini untuk B dengan boost 3 itu adalah sisaan dari proses B dengan boost time 7 di sini. Selanjutnya kita perlu eksekusi nilai D dengan sebanyak 4 ya. Kita cek lagi. Oh, mohon maaf, ternyata di boost time untuk proses D itu 3. Jadi sebanyak 3 dalam satuan waktu ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lihat terlebih dahulu untuk boost time untuk proses D dengan boost time 3. Berarti untuk proses D itu telah selesai karena boost time-nya itu lebih kecil dari quantum time-nya, maka proses D itu telah selesai. Selanjutnya kita eksekusi proses F di T sama dengan 19. Di sini kita perlu eksekusi F dengan boost time 5. Kita diisi sesuai dengan quantum time-nya. Oke, seperti ini. Karena semua proses telah dieksekusi, maka akan dilanjutkan dengan proses awal, proses A ini, yang proses yang belum selesai, yaitu ada A, B, C, dan F. Di sini kita mulai dari proses A terlebih dahulu, datang pada 20T sama dengan 23 ya. Di sini karena boost time-nya 1, maka kita isikan saja 1. Kemudian selanjutnya di T sama dengan 24 itu datang proses B dan antrian C dan F. Kemudian kita perlu mengeksekusi untuk proses B ini dengan boost time-nya 3. Kita isikan terlebih dahulu 3 di sini karena ini lebih kecil dari quantum time-nya. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita proses pengeksekusian proses C di T sama dengan 27 dengan sebanyak boost time 2. Di sini dan yang terakhir karena F di sini sebanyak 5 dan telah dieksekusi dengan nilai 4 ya dalam satuan waktu. Dan terakhir di sini kita lakukan eksekusi proses F dengan sebanyak nilai 1. Oke, kemudian proses eksekusi telah selesai semua.
Selanjutnya kita mencari start time, finish time, turnaround time, dan waiting time. Untuk proses A, start time-nya itu mulai dari 0. Kemudian untuk finish time-nya, karena untuk proses A menjadi 2 keping, kita ambil di keping yang kedua, yaitu selesai pada nilai 24. T waktu pada 24. Selanjutnya untuk mencari turnaround, kita perlu melakukan pengurangan dari finish time ke arrival time. 24 kurangi 0 yaitu menghasilkan 24. Selanjutnya untuk waiting time nya, yaitu karena terbagi menjadi 2 keping, kita hitung terlebih dahulu untuk keping yang pertama, yaitu 0, yaitu karena langsung di proses pengeksekusian berarti 0 ditambah untuk yang keping kedua, yaitu mulai 23, dan waiting time-nya kita cari di mana proses A itu masuk dalam antrian, yaitu 4. 23 kurangi 4, 19 ya. Jadi 0 tambah 19 yaitu 19. Oke, selanjutnya untuk proses B, yaitu start time-nya kita mulai dari 4. Dan untuk finish time-nya itu berada di 27. Turnaround-nya dari 27 kurangi 21, yaitu 26. Finish time 27 kurangi arrival time, di mana proses B itu masuk dalam antrian, yaitu dalam T sama dengan 1, yaitu 26. Kemudian untuk menghitung waiting time-nya, yaitu di sini untuk keping yang pertama, proses B ini menunggu sebanyak 1, 2, 3 dalam satuan waktu ya, atau cara menghitung yang lainnya 4 proses eksekusi dikurangi proses kedatangan untuk proses B nya, yaitu 1. 4 kurangi 1 yaitu 3, ditambah kita lihat keping yang kedua untuk B, yaitu 24. Untuk startnya kita cari di mana B itu masuk menjadi dalam antrian lagi, yaitu 8. T sama dengan 8, dan berarti untuk cara menghitungnya yaitu 24 dikurangi 8. 24 kurangi 8, 16. Nah, 16 tambah 3 tambah 16 yaitu 19. Selanjutnya untuk proses C, yaitu start time berada di T sama dengan 8 ya. Kemudian untuk finish time-nya itu berada di 29. Kemudian kita cari untuk turnaround time-nya, yaitu 29 kurangi 3 yaitu 26. Selanjutnya yang perlu kita cari yaitu waiting time. Untuk keping yang pertama untuk proses C itu untuk antrinya, yaitu di sini ya 8, T sama dengan 8 menuju ke proses air. Di sini untuk C, mohon maaf, ternyata untuk C masuk dalam antrian yaitu pada arrival jam 3 ya. Di sini menuju ke proses pengeksekusiannya yaitu 8 dikurangi 3 yaitu 5. Untuk yang keping pertama 5. Kemudian untuk keping yang kedua itu berada di 27, T sama dengan 27. Kita cari di mana C itu berada di dalam antrian, yaitu 12. T sama dengan 12. 27 kurangi 12, 15 di sini, dan hasil untuk waiting time-nya yaitu 20. Selanjutnya untuk proses untuk start time-nya yaitu 12.
Kemudian untuk finish time-nya yaitu 16. Karena di sini hanya satu keping, jadi untuk penghitungannya yaitu 16 dikurangi 4 yaitu 12. Jadi finish time ini 16 dikurangi di mana proses itu datang yaitu 4. 16 dikurangi 4 di sini untuk proses E. Selanjutnya untuk waiting time-nya itu kita perlu mengisi di mana proses itu mulai dieksekusi, yaitu di T sama dengan 12, dan di mana T itu muncul pada antrian yaitu 4. 12 kurangi 4 adalah 8. 8 seperti ini. Lanjut kita ke proses D. Untuk start time-nya itu untuk proses D yaitu T sama dengan 16. Untuk finish time-nya itu 19. Terdapat satu keping. Untuk turnaround-nya yaitu 19 kurangi 5 14. Kemudian untuk waiting time-nya 14. Untuk proses D yaitu 16 dikurangi, kita cari di mana proses D itu mulai masuk dalam antrian yaitu 5. 16 kurangi 5 yaitu 11. Selanjutnya untuk proses yang terakhir yaitu proses F. Untuk start time-nya itu mulai dari 19. Selanjutnya untuk finish time-nya itu berada di 30. Terdapat 2 keping ya. Untuk turnaround-nya 30 kurangi 8 yaitu 22. Jadi untuk cara menghitungnya finish time 30 dikurangi di mana proses itu datang yaitu di 8 F. Jadi 30 kurangi 8 hasilnya 22. Selanjutnya untuk menghitung waiting time di sini untuk proses F sendiri itu terdapat 2 keping, yaitu cara menghitungnya kita cari untuk keping yang pertama berada di 19, T sama dengan 19. Selanjutnya 19 ini dikurangin di mana proses F itu masuk dalam antrian yaitu 8. 19 dikurangi 8 11 ditambah, kemudian untuk yang keping kedua yaitu mulai pada T sama dengan 29 dan kita cari di mana proses F ini mulai masuk dalam antrian yaitu 23. 29 kurangi 23 29 kurangi 23 hasilnya 6. Kemudian 11 tambah 6 yaitu 17. Untuk hasil rata-rata cara menghitungnya yaitu sama dengan average dan pilih kolom dari proses A hingga proses F dan hasil yang ditemukan yaitu 20,6. Selanjutnya ini mencari rata-rata waiting time yaitu dengan cara yang sama dengan ketikan sama dengan average, kita pilih dari proses A hingga proses F di sini dan menghitung rata-rata. Dan untuk rata-rata turnaround yaitu 20,6, untuk waiting time yaitu 15,6. Oke, ini adalah bagaimana cara saya menganalisa penjadwalan proses menggunakan algoritma round robin. Saya cukupkan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan saya memiliki banyak kekurangan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih yang sudah telah menonton
video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.